radio kita TV, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana salah satunya kita diperkenankan untuk masih bisa ya pemirsa melaksanakan ibadah saum Ramadan tentunya di tahun ini 1442 Hijriah. Baik, sudah mendengar radio kita TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Di kesempatan sore hari ini kita akan menemani waktu sore Anda pemirsa yang mungkin Anda sedang mempersiapkan untuk berbuka ya pemirsa. Insyaallah kami akan menemani waktu sore Anda dengan program Khazanah, yaitu dalam rangkaian belajar bahasa Arab pemirsa. Tentunya bersama Ustaz Aziz Rahman LC Hafidhahul Ta'ala dengan di kesempatan sore hari ini ya, di edisi 5 Mei 2021 kita akan masuki di latihan yang kelima halaman ke-28 di kalau di cetakan yang ini ya pemirsa, cetakan lama. Kemudian kita di pelajaran yang keempat jilid 2. Baik, Ustaz mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, Anda yang menyaksikan kesempatan sore hari ini, baik itu melalui atau mendengarkan kami di frekuensi 94,3 FM Radio Kita TV, atau Anda yang sedang menyaksikan kami di TV satelit Anda pemirsa di frekuensi 3766H 21818, atau bahkan Anda yang sedang menyaksikan kami di live Instagram fanspage Facebook kami pemirsa di Radio Kita TV, mangga ya diperkenankan untuk bisa menyiapkan bukunya atau alat tulisnya untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab di kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah pemirsa mendengar radio Kita TV, Ustaz juga sudah bergabung sama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum jami'an? La'allakum bikhair, la'allakum fi sihatin wa afiyatin tammah. Baik, Ustaz mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya kesempatan sore hari ini, kita akan langsung saja mulai kesempatan sore ini bersama Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'i syarafa wa ala man ittaba'al huda ila yaumil wafa, amma ba'du. Para pendengar radio Kita FM dan para pemirsa radio Kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini di 23 Ramadan ya. Kita sudah ada di 23 Ramadan, Masya Allah, ini kita waktu terasa begitu cepat ya. Perasaan baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Beberapa hari lagi kita akan mengucapkan wada'an. Wada' berarti selamat tinggal ya kan. Ya, ini begitu cepat sekali kita ketemu dengan bulan Ramadan, tiba-tiba kita sudah ada di hari yang ke-23. Tentu kita berharap agar apa yang sudah kita lakukan dari amalan-amalan soleh selama 23 hari ke belakang bisa menjadi amalan yang diterima, dan kita berharap agar kita dimudahkan untuk bisa lebih memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan. Para pemirsa dan juga para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang kemarin sudah kita ambil, di mana kita akan mengambil lanjutan dari latihan-latihan dari pelajaran yang keempat. Untuk yang memegang buku cetakan yang lama, Nahnul an fi safhati tsaminati wal 20, kita ada di halaman 28, fit tamrinil khamis, di latihan yang kelima. Masih di pelajaran yang keempat, karena di pelajaran yang keempat ini kita akan mendapatkan ada 7 latihan yang nanti akan kita lewati, dan sekarang kita akan masuk ke latihan yang kelima. Al-amru huna, lihat perintahnya di sini, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan jawaban penafian, dengan menggunakan jawaban pentidaan. Begitu ya. Jadi kita diminta untuk menjawab dengan jawaban tidak. Musta'milan
ma, di mana kita diminta untuk menggunakan huruf nafinya berupa ma yang artinya tidak. Kita lihat di sini ada 3 pertanyaan ya. Saya berikan contoh misalnya untuk nomor yang pertama, adhabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Kita diminta untuk menjawab dengan jawaban tidak, ya kan? Maka kita katakan ya, ma dhahabtu ilal madrasati amsi, ya, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Saya enggak berangkat ke sekolah kemarin. Ma dhahabtu. Berarti di sini jawaban yang kita pergunakan adalah jawaban menggunakan kata tidak atau penafian. Karena kita tahu bahwasanya ya, pertanyaan dengan menggunakan a itu kan nanti kemungkinan jawabannya bisa iya, ya, bisa itsbat berarti iya, atau bisa nafi, bisa tidak, ya. Ketika kita menjawab dengan jawaban tidak, dan di sini di latihan yang kelima kita diminta untuk menggunakan ma. Ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Kenapa jadinya dhahabtu sementara pertanyaannya dhahabta? Karena ini sedang ditanya, mukhatab, orang yang ditanya, maka dia jawab, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Fahimtum ikhwah al-mustami'in? Bisa diikuti kira-kira teman-teman mustami' yang ada di studio? Taib. Na'ti ila raqmi tsani. Kita mulai dari nomor yang kedua. Man ya'ti bil ijabah? Saya, Ustaz. Tafadhalu. الرقم الثاني رجع أبوك من بغداد ما رجع أبي من بغداد. ما رجع أبي من بغداد. ممتاز. الإجابة صحيحة. ما رجع أبي. لأن السؤال أبوك فأنت تجيب أبي. Karena dalam pertanyaan itu adalah bapakmu. Maka orang yang ditanya dia menjawab, bapak saya. Ma raja'a abi, bapak saya tidak pulang atau belum pulang dari Baghdad. Ar-raqmu tsalitsu, tafadhal. أذهبت أختك إلى المستشفى. Boleh ya, boleh ukhtuki, boleh ukhtuka, karena di sini mukhatabnya nggak kelihatan ya. Siapa yang diajak bicara? Kalau yang diajak bicaranya laki-laki berarti ukhtuka, ya kan? Kalau yang diajak bicaranya perempuan, ukhtuki. Hanya di sini kan la yuzkar al-mukhatab, tidak disebutkan mukhatabnya. Jadi kita betulkan ya. Silakan jawabannya. Adhahabat ukhtuki ilal mustashfa? ما Dhahabat ذهبت ukhtuki. ما ذهبت أختك. Ukhtuki kan pertanyaannya. Apakah saudaramu ataukah saudarimu pergi ke rumah sakit? أختي. Ukhti, saudariku. ما Ma dhahabat. ذهبت أختي إلى المستشفى. Mumtaz ya. Ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Saudariku dia tidak pergi ke rumah sakit ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana ya jawaban yang kita pergunakan menggunakan jawaban ma an-nafiyah. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya ma dalam bahasa Arab itu memiliki banyak ma'ani, memiliki banyak makna ya. Artinya bukan cuma sekedar ma istifhamiyah saja. Yang sering kita pergunakan tentu saja istifhamiyah, ma hadza, ya kan? Ma hadhihi, istifham. Ma yang kita gunakan untuk bertanya. Tapi ternyata ma juga memiliki ma'anin ukhra, makna-makna yang lain. Salah satunya adalah ma nafiyah, ma yang kita gunakan untuk menafikan. Baik. Nati ila at-tamrinis sadis. Kita sekarang akan masuk kepada latihan yang ke-6. Ta'ammal ma yali. Ungzuru ya ikhwah. Antum tulibtum bit
ta'ammul. Antum cuma diminta untuk memperhatikan. Ya. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Kita lihat di sini ada dalam kurung ya. Di cetakan yang baru begitu enggak? Ya, ada li'anna, di mana li'anna itu adalah pecahan dari yang pertama ada li dan kedua ada anna. Li'anna terdiri dari li dan anna. Dan kita sudah mengambil pembahasan bahwasanya anna min akhwati inna. Bahwasanya anna itu termasuk di antara saudari-saudarinya inna. Sudah kita ambil berapa saudari-saudaranya inna? 1. Anna berarti 2. 2. 2. Inna, anna. Ya. Lakinna, ya. Terus apa? Ka'anna, la'alla. Laisa masuk enggak? Apakah termasuk saudari-saudarinya inna? Hah? Antum ngebet lagi berarti. Laisa bukannya teman-temannya Kana ya? Oh iya ya, berarti udah pindah ya. Baik. Jadi kita sudah mengambil beberapa pembahasan tentang saudari-saudarinya inna dan anna itu termasuk dari saudari-saudarinya inna. Kita perhatikan di sini li anna plus huwa ya, li anna plus huwa. Maka huwanya nanti kita masukkan kepada anna menjadi annahu. Jadinya kita baca li annahu. Ini sudah kita ambil ya. Jadi ini adalah merupakan bentuk pengulangan, hanya ditambahkan dengan li di awalnya ya. Li annahu. Kemudian untuk anta maka kita baca menjadi li annaka, dan untuk hiya maka kita baca menjadi li annaha ya. Dan kalau terjemahan bebas, kalau kita terjemahkan secara bebas, makna dari li anna adalah karena ya, atau sebab. Ungzuru ilal mithal. Raja'a Hamidun minal madrasah. Raja'a Hamidun minal madrasah. Hamid telah pulang dari sekolah. Su'ila Hamid, limadha raja'a? Limadha raja'a Hamid minal madrasah? Kenapa si Hamid pulang dari sekolah? Maka al-ijabatu huna raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun, karena dia sakit. Idzan lafzu li'anna tusta'malu li al-bayani 'anis sabab, untuk menjelaskan tentang sebab atau illah, tentang alasan. Alasannya apa nih si Hamid, begitu kan? Baik. Alladzi ba'dahu raja'at Aminatu minal madrasah. Raja'at Aminah. Ad-dhamir fi lafzati raja'at Aminah. Ad-dhamir alladzi yadullu ala Aminah. Dhamir yang menunjukkan kepada Aminah adalah dhamir huwa, hiya, hum, hunna, atau apa? Hiya. Ungzuru raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha, karena dia, man hiya huna? Aminah ya. Hiya di sini adalah Aminah. Ungzuru li'annaha maridhatun, karena Aminah maridhah. Li'annal marid Aminah fanaqul maridhatun laisa marid. Ini sudah kita ambil di latihan yang keempat, nomor yang keenam ya. Barangkali kita masih ingat di latihan yang keempat, nomor yang keenam, Ummi qalat ana maridhatun ya. Ibu saya berkata saya sakit. Baik. Alladzi ba'dahu raja'tu minal madrasati. Man alladzi raja'a minal madrasah? Ana. Fahuwa yaqul raja'tu ana raja'tu minal madrasati. Limadha?
Li'annani ana berubah menjadi apa di sini? Li'annani maridhatun. Idzan al-mutakallimah hiya mar'ah. Yang berbicara di sini adalah perempuan. Karena dia bilang maridhatun. Idza kana al-mutakallim mudzakkaran, kalau yang berbicaranya laki-laki, maka kita katakan raja'tu minal madrasati li'annani maridun. Nah, ini latihan kita yang keenam ya. Alhamdulillah kita diminta untuk apa? Ta'ammal ya, diminta untuk memperhatikan. Taib, al-an. Nah, sekarang tugasnya antum di sini ya. Iqra'il mithal, na'ti ila tamrin sabi' ya ayuhal ikhwah al-mustami'un ya. Kita ada di latihan yang ketujuh, kadzalika al-hadirun minasyasah ya, para pemirsa yang menyaksikan lewat layar ya, ataupun juga para pendengar. Kita ada di latihan yang ketujuh, at-tamrinus sabi', iqra'il mithal, bacalah contoh berikut ini, thumma ajib. Kemudian kita diminta untuk menjawab anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, bi na'am au bala, dengan menggunakan na'am atau bala. Ini sudah ya. Iya, baik. Jadi namanya pertanyaan itu kadang-kadang konteksnya ada yang berupa konteks positif, musbat, ya. Ada yang berupa konteks negatif atau manfi begitu. Sehingga nanti kita mengenal ada istilah al-istifham al-manfi. Kata tanya tapi konteksnya yang negatif. Nah, kita lihat di contoh dulu ya. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, adzahabta ilal madrasati amsi? Perhatikan ikhwah. Amsi. Ya, ini enggak muat ya. Adzahabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu sudah berangkat atau sudah pergi ke sekolah kemarin? Kata tanya di sini adalah kata tanya yang sifatnya atau konteksnya musbat. Artinya positif ini ya. Apakah kamu pergi? Karena kalau negatif nanti, apakah kamu tidak pergi? Kan begitu. Nah, kita lihat, jadi ini kata tanya dengan konteks yang positif. Kita tahu bahwasanya dulu ketika kita belajar pertama kali kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, pertanyaan dengan menggunakan a itu adalah pertanyaan yang butuh untuk dibenarkan atau disalahkan. Tergantung dari realnya bagaimana. Kalau memang dia pergi ke sekolah, berarti kan realnya dia pergi, maka kita benarkan. Adzahabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Dia pergi, maka kita katakan na'am. Na'am di sini artinya adalah kita membenarkan pertanyaan. Perhatikan, na'am di sini kita sedang membenarkan pertanyaan. Pertanyaannya, kamu pergi ke sekolah, iya atau tidak? Na'am. Maka jawabannya dhahabtu. Iya, saya pergi. Kalau mau lebih lengkap, na'am, dhahabtu ilal madrasati amsi. Ini kata tanya yang konteksnya positif atau musbat. Nah, perhatikan. Kata tanya jenis yang kedua yang ada di bawah. Ini disebut dengan al-istifham al-manfi. Kata tanya tapi yang konteksnya negatif. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Ada perbedaankah pertanyaan kedua dengan pertanyaan pertama? Apa perbedaannya? Ma. Perhatikan. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Apakah kamu tidak pergi?
Kalau kita jawab dengan jawaban na'am, perhatikan dulu, ya. Kalau kita jawab dengan jawaban na'am, apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Na'am, berarti dia pergi ke sekolah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sedang membenarkan kata tanya, ma dhahabta ilal madrasati amsi. Na'am, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Iya, saya enggak pergi kemarin ke sekolah. Membenarkan pertanyaan. Ustadz, kalau saya ingin menjawab, saya kemarin pergi kok. Nah, berarti di sini pola jawabannya bukan dengan menggunakan na'am, tapi pola jawaban yang dipakai adalah menggunakan bala. Bala. Maka kita jawab, Zahabtu ilal madrasati amsi. Sehingga kita lihat di sini ya, perlu untuk diperhatikan pertanyaannya positifkah atau negatif. Kalau positif, maka kemungkinan jawabannya na'am dengan la. Na'am membenarkan pertanyaan, la mentidakkan, mensalahkan pertanyaan. Kalau konteksnya dengan menggunakan yang manfi, ama dhahabta ilal madrasati amsi, maka kemungkinan jawabannya antara bala dengan bukanlah antara bala dengan na'am. Kalau dia pergi, kita jawab bala. Kalau dia nggak pergi, berarti membenarkan pertanyaan, maka kita katakan na'am. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu lapar? Iya, apakah kamu lapar? Berarti kan di sini kemungkinan jawabannya na'am atau la. Na'am, ana jau'an. Iyalah, namanya lagi puasa, ya kan? Misalnya, ya, sekarang pertanyaan diganti. Apakah kamu tidak lapar? Nah, kalau kita jawab na'am, kalau kita jawab na'am, apakah kamu tidak lapar? Na'am, iya, berarti saya tidak lapar. Tapi kalau ternyata saya lapar, maka kita katakan bala, ya, bala, ana jau'an. Bisa diikuti nggak kira-kira? Hah? Baik, kita kasih contoh yang lain ya. Kita kasih contoh yang lain. Yang kira-kira mirip-mirip aja lah dari sini biar kita nggak terlalu kesulitan. Iya. Baik, kita kasih contoh yang lain. Baik, perhatikan. Akatabta darsa ya Muhammad. Ini pertanyaan konteksnya musbat positif atau manfi negatif. Musbat kan, ini kan. Apakah kamu sudah menulis pelajaran? Wahai Muhammad. Si Muhammad sudah nulis. Maka kita membenarkan pertanyaan ini. Kita katakan na'am. Kata Muhammad, na'am. Katabtu darsa. Iya, saya sudah menulis pelajaran. Kalau ternyata akatabta darsa ya Muhammad, ternyata si Muhammad enggak nulis pelajaran, maka dijawab na'am atau la? La. Maka katabtu darsa. Tidak, saya enggak menulis pelajaran. Ini pertanyaan yang konteksnya positif. Sekarang kita rubah. Ama katabta darsa ya Muhammad. Apakah kamu enggak nulis pelajaran? Wahai Muhammad, perhatikan. Terjemahan bahasa Indonesia begini ya. Apakah kamu enggak nulis pelajaran? Wahai Muhammad. Kata Muhammad, na'am. Berarti enggak nulis. Kalau dia bilang na'am, ya, berarti dia sedang membenarkan ininya loh. Yang terletak setelah A-nya, ya. Ama katabta darsa ya Muhammad? Na'am. Ma katabtu darsa. Enggak Ustaz, saya nulis beneran. Oh, maka jawabannya bukan dengan menggunakan na'am,
Tapi jawabannya kita menggunakan bala. Bala katabtu ad-darsa. Fahimtum ila huna ya ikhwah? Masya Allah ya. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, al-an na'ti ila su'alil awal. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Banyak diberi ijabah. Nah, terserah, ini kan summa ajib anil as'ilati bina'am au bala. Berarti nanti antum menjelaskan. Ya. Na'am atau bala. Ya, artinya berarti ini kalau konteksnya positif, jawabannya positif na'am. Kalau konteksnya negatif, jawabannya bala. Raja'a abuka minas suqi. Na'am. Apakah bapakmu sudah kembali dari pasar? Iya. Na'am. Raja'a abi minas suqi. Na'am, raja'a abi minas suq. Ar-raqmu tsani. Ada bil istifham al-manfi. Ini dengan menggunakan kata tanya tapi yang negatif. Ama raja'a abuka minas suqi? Bala. Bala. Raja'a abi minas suqi. Mumtaz ya. Ama raja'a abuka minas suq? Apakah bapakmu belum pulang dari pasar? Bala. Tentu saja ya. Raja'a abi minas suq. Bapak saya malah sudah pulang ya. Raja'a abi minas suq. Baik, ar-raqmu tsalitsu, nomor yang ketiga. Adzahabti. Kok dhahabti? Dhahabtu barangkali atau dhahabta barangkali. Atau apa ini dibacanya? Idzan madza taqra? Laila mudzakkar wala muannas? Muannas. Jadi dhahabti. Ada muannas al-mukhatabah. Muannas kalau diajak bicara. Ini kan Laila lagi diajak bicara atau lagi dibicarakan? Oh iya. Adzahabat ilal jami'ati. Naam. Ini pertanyaan apa? Efek sore. Efek sore. Ya, artinya kalau pertanyaannya saja salah baca, apalagi jawabannya, ya kan? Taib, adzahabat Laila ilal jami'ah. Apakah Laila pergi ke universitas kampus? Ya. Naam. Naam. Dhahabat Laila ilal jami'ati. Naam, dhahabat Laila ilal jami'ati. Ya, Laila sudah pergi, sudah berangkat. Ar-raqmu ar-rabi'u al-akhir. Ama dhahaba akhuka ila Riyadh? Ama dhahaba akhuka ila Riyadh? Bala. Bala. Dhahaba akhi Mumtaz. ila Riyadh. Mumtaz. Bala. Dhahaba akhi ila Riyadh. Ya, kakak saya dia sudah pergi ke Riyadh. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini adalah latihan kita yang ke-7 ya, sebagai latihan terakhir dari ad-darsur rabi'. Fahimtum ila huna ya ikhwah? Baik, al-an na'ti ila darsin jadid, na'ti ila darsil khamis. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Fakama fil 'adah idza dakhalna ila darsin jadid, ketika kita masuk kepada pelajaran yang baru, labud an yakuna hunaka nas, mesti ada nas. Ya, bisa berupa teks, bisa berupa hiwar, dialog dan seterusnya. Al-an ad-darsul khamis indana hiwar ma jara bainal mudarris wa ada kathir. Hamid, Ali, Hashim, Abbas, Tolha, Faisal, ya. Gini aja ya. Ana aqra'u qira'atal mudarris ya. Biar mudah, nanti saya akan baca bacaannya mudarris. Wa ma'adal mudarris, dan selain daripada mudarris nanti berarti antum ya.
Mau Hamid, mau Ali, mau Hashim, mau siapa, itu selain mudaris, jatahnya antum. Baik, bisa diikuti kira-kira? Insyaallah. Baik. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Ini udah lemes lah, gimana ini ya? Efek sore. Ustaz. Ya, baik. Nukarir, kita ulangi lagi. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Wa man fataha nawafidh. Ana fatahtuha. Man kassara hadzal maktab. A anta kasartahu ya Hashim? La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzah wa Uthman min Makkah? La ma raja'u. Abbas itu, gilirannya antum itu, Abbas. Oh iya, Ustaz. Ah, Ya Ustadzu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. orang saya nungguin antum kok ya. Afahimta ad-darsa ya Talha? Naam, fahimtuhu jayidan. Boleh diulangi. Afahimta ad-darsa ya Talha? Naam, fahimtuhu jayidan. Akatabta al-ajwibata ya Faisal? La ma katabtaha. Saya. Ma katabtuha Ustaz. Boleh diulangi ya. Akatabta al-ajwibata ya Faisal? La ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtul as'ilah. Iya, benar ya. Ahafidta surat al-fajr ya Ibrahim? Naam, hafidtuha wa hafidtu surat at-tini aidan. Masya Allah. Iya. Taib. Hatta nafham ma naqra, ya, biar kita faham apa yang tadi kita baca. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Nah, yang dibuka apa ini? Pintu, ya. Pintu muzakkar atau muannats? Ungzur. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Hu di sini kembalinya kemana? Bab. Mumtaz. Kembalinya kepada pintu. Wa man fatahan nawafidh. Aywa, nawafidh jam'un min nafidah. Ya, mana nafidah? Jendela, ya. Nawafidh idzan jendela-jendela. Fa qala Ali, ana fatahtuha. Saya telah membukanya. Ha, limada muannas? Muannas ini, ha di sini kembalinya ke mana? Ke jendela-jendela, ke nawafidh. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun, ya. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi muannats. Oh, berarti ana fatahtuha. Alladhi ba'dahu. Man kasara hadzal maktab. Siapa yang merusak meja ini? Man kasara hadzal maktab. A anta kasartahu ya Hashim? Apakah engkau yang sudah merusaknya, ya Hashim? Hu kasartahu. Hu kembali ke mana ini? Kembali ke maktab, ya. Apakah kamu yang merusaknya, wahai Hashim? La, inni ma kasartuhu. La, tidak. Sesungguhnya saya tidak merusaknya. La, inni ma kasartuhu. Taib. Alladhi ba'dahu qala al-mudarris araja'a Zakaria wa Hamzah wa Uthman min Makkah. Unzuru kam raja'a min Makkah Zakaria, Hamzah, Uthman. 3 orang. 3 orang itu berarti mufrad, mutsana atau jamak? Jamak, ya. Maka kita lihat jawabannya. Apakah Zakaria, Hamzah, Uthman sudah pulang dari Mekah? Qala Hamid, la, tidak. Ma raja'u. Kok pakai waw? Raja'u. Karena dhamirnya adalah hum, huwa, huma, hum.
hiya, huma, hunna. Kemarin sudah kita hafalkan kan? Maka roja'a, roja'u. Roja'u itu berarti menunjukkan kepada waw jamaah, roja'u itu berarti menunjukkan kepada mereka laki-laki banyak kan. Ya Ustaz, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Kharaja at-tullabul jududu. Pada keluar. Iya, dan pergi menghadap ke mudir. Afahim tadar saya Tolhah? Naam, fahim tu hu. Hu kembali kemana di sini? Ad-dars, mumtaz ya. Naam, fahim tuhu. Ya, saya faham. Jayidan. Dengan baik. Berarti nggak ada samar ya, dia 100% faham apa yang disampaikan. Akatabtal ajwibata ya Faisal? Ya, maksudnya apakah engkau sudah mengerjakan jawabannya, menulis jawabannya wahai Faisal? La, tidak. Ma katabtuha, saya belum menulisnya. Ha kembali kemana? Ajwibah. Ajwibah bentuk jamak dari jawab ya, atau ijabah boleh ya. La ma katabtuha, tidak, saya belum menulis jawabannya. Limadha, kenapa? Hah? Madza qala li'annani ma fahimtul as'ilah, karena saya belum paham pertanyaan-pertanyaannya ya kan. Fahmus soal, paham pertanyaan itu nisful jawab ya, setengah dari jawab. Meskipun ada yang mengatakan fahmus soal al-ijabatu kullah, paham pertanyaannya itu sudah bisa jawab semuanya dia ya. Artinya kalau kita nggak paham pertanyaannya boro-boro bisa jawab ya kan. Kamu sudah makan belum? Saya lagi beli sampo. Pertanyaannya kemana? Ya kan, jawabannya kemana ya kan. Hari ini kamu puasa? Iya, saya sholat zuhur 4 rakaat. Hah? Pertanyaannya kemana? Jawabannya kemana, ya kan? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan, ifham as-su'al. Pahami dulu pertanyaannya, biar nanti tinggal dijawab. Ahafizlah surat al-fajr ya Ibrahim? Naam, hafiztuha. Ha kembali kemana? Surah ya. Naam, hafidtuha. Wa hafidtu surat at-tini aydan. Dan surat at-tin juga sudah saya hafal juga ya. Baik. Hadha al-hiwar alladhi naqra'uhu min ad-darsil khamis. Al-an na'ti ila tamarin. Sekarang kita akan masuk kepada latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama. Ungzur ya ikhwah. Ajib 'anil as'ilatil atiyah ya. Begitu juga untuk para pemirsa radio kita TV di rumah ya, dan juga para pendengar radio kita FM yang sedang menyimak ya. Nomor yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Indana arba'atu as'ilah. Kita punya 4 pertanyaan. Wal ijabatu kullaha mawjudatun minan nas. Ya, dan jawaban itu semuanya ada di dalam nas, ada di dalam dialog yang sudah kita baca. Ar-raqmul awwalu, man ya'ti bil ijabah. Ar-raqmul awwal, aina zahabat tullabu al-jududu? Aina dhahabat tullabul jududu? Zahabu ilal mudir. Mumtaz. Dhahabu ilal mudir ya. Kita masukkan tullabul judud ya, karena mereka ini yang pergi ya, maka kita katakan dhahabu, mereka pergi ke ilal mudir. Ar-raqmu tsani. Afahima Talhatud darsa? Afahima Talhatud darsa? Fahimtuhu jayidan. Baik, pertanyaannya adalah tentang Tolha. Kenapa antum jawabnya saya? Fahimta.
Kamu dong. Tuhu. Hah? Kalau tuh saya. Nih, perhatikan. Apakah Tolha Iya. dia sudah ngerti dengan pelajaran? Antum jawab apa? Iya. Iya, dia kan? Iya. Tolha, Heeh. dia sudah paham dengan pelajaran. Berarti kan kita lagi ngomongin Tolha. Iya, orang Beda kalau antumnya jadi Tolha. Wahai Tolha, apakah kamu paham pelajaran? Maka jawab, saya paham pelajaran. Jadi gimana nih pertanyaannya? Afahima Tolha? Ini Tolhanya ada di masjid sana misalnya. Apakah Tolha paham dengan pelajaran? ya. Jawabannya Naam. na'am atau la dulu? Naam. Na'am. Na'am. Naam. Ayo. Apa ini? Iya. Naam. Tolha paham pelajaran kan? Heeh. Berarti kita tinggal ulangi lagi saja pertanyaannya. Tolhatud Fahima fahima tolhatud darsa jayidan. jayidan. Biar sesuai dengan yang ada di dalam teks. Ulang. Apakah Tolha paham dengan pelajaran? Iya Ustadz, Tolha dia sudah paham dengan pelajaran. Berarti kan kita lagi ngomongin Tolha. Berarti kalau antum jawab, iya, fahimtu darsa jayidan, saya paham pelajaran. Yang ditanyakan bukan antum. Yang ditanya itu si fulan itu loh, ya. Naam, fahima Tolhatu darsa jayidan. Ya, Tolha paham dengan pelajaran. Paham sekali dengan pelajaran. Bisa diikuti enggak? Baik. Alladhi ba'dahu ar-raqmu tsalitsu. Ar-raqmus salisu ayyu suratin Ayya suratin. hafidhu Ibrahim Naam. hafidhuhu Hafidha Ibrahim. hafidhu enggak boleh hu ya Ustaz. Hu-nya siapa? Ibrahim. Dia menghafalnya. Kan kita lagi diminta untuk menentukan jenis surat yang dihafal oleh Ibrahim. Ayya suratin hafidha Ibrahim. Hafidhu Ibrahim surat al-fajri wa surat at-tin. Mumtaz. Hafidha Ibrahim surat al-fajri wa surat at-tin. Ayudon misalnya ya. Ibrahim dia sudah menghafal surat Al-Fajr dan juga surat At-Tin ya. Mumtaz. Alladhi ba'dahu ar-raqmul akhir. Man fatahan Nawafidha. fatahan nawafidha Ali. Aliyun, Masya Allah ya. Fatahan nawafidha Aliyun. Atau kalau kita mau kedepankan alinya nggak apa-apa. Aliyun fatahan nawafidha. Siapa yang membuka jendela-jendela? Ali. Dia yang telah membuka jendela-jendela. Bisa disimak kira-kira pelajaran kita hari ini? Iya. Terlepas dari efek sore atau bukan sore ya. Insya Allah kita bisa mengikuti mudah-mudahan. Baik. Ar-raqmus tsani ya atau at-tamrinus tsani. Kita masuk kepada latihan yang kedua. Ungzuru ilal amri huna, perhatikan kata perintahnya di sini do'. Hadhil alamah, perhatikan atau letakkan hadhil alamah, tanda ini itu tanda alamat as-sah, tanda checklist amamal jumalis sahihah, di depan kalimat-kalimat yang benar. Jadi kalau antum ketemu dengan kalimat yang benar, tugas antum cuma checklist doang ya. Artinya benar gitu ya. Wahadil alamah, dan alamat al-khata' hadhi, tanda silang ya. Amamal jumali ghairis sahihah, di depan kalimat yang tidak sahih. Jadi kalau antum ketemu dengan kalimat yang tidak sahih, tugas antum adalah mencontreng ya atau mensilang plus mencari yang sahih ya. Berdoa ya Allah semoga saya ketemu yang sahih aja. Baik, ar-raqmul awwalu tafaddalu. Nomor yang pertama, man ya'ti bil ijabah. Fataha aliyul fasli. Ali membuka kelas. Fataha aliyun al-fasla ya. Ali telah membuka kelas. Sahih atau khata'?
Unzuru ila al-hiwar. Khata. Khata. Yang membuka kelas siapa? Hamid. Hamidun. Taib. Idzan al-ijabah sahihatu madza? Jawaban yang benarnya apa? Fatahal fas. Fataha siapa? Fataha Hamid. Fataha Hamidun Hamid. al-fasla. Ya, fataha Hamidun al-fasla. Hamid telah membuka kelas. Sebetulnya yang kalau kita kembali kepada dialog, Hamid itu nggak membuka kelas. Hamid itu membuka pintu kelas, ya. Ala kulli hal, Ustaz, pintu kelas kan berarti kelasnya terbuka. Baik. Nah, sahih. Ar-raqmu tsani, nomor yang kedua. الثاني Naam. ما رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة. صحيح Sahih. Ma raja'a Zakaria wa Hamzah wa Uthman min Makkah. Sahih. Khalas, idzan intahal amr. Beres perkara, ya. Antum dapat yang sahih, intahal amr. Baik, ar-raqmu tsalits. Ma kataba Faisal. Naam, Faisalun Faisalul ajwaba al-ajwibata al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. iya, li'annahu ma fahimal as'ilata. Sahih au khata? Siapa yang menulis? Antum tafham matakul, antum fahami dulu apa yang antum baca tadi. Maka taba Faisal al-ajwibah. Faisal enggak menulis jawaban. Li'annahu ma fahimal as'ila, karena dia enggak ngerti dengan pertanyaan-pertanyaan. Hadza sahih au khata? Sahih. Sahih, khalas, intahal amr, ya. Sudah beres perkara, ya. Kenapa? Ya karena sudah benar. Tugasnya cuma apa? Contrengin aja, ya. Cuma kasih tanda checklist gitu. Baik. Ar-raqmur rabi'u. Na'am. Li'anna qalamahu maksurun. Ya, ini mengada-ngada ini berarti, ya. Iya, Ustaz. Baik. Khata. As-sahihu madza? As-sahih ma kataba Faisalu al-ajwibata li annahu ma fahima al-as'ilah. Iya. Yang sahih kan nomor 3 kan. Antum blok, Ctrl C, Ctrl V, ya kan. Maka kata Faisal al-ajwibah li annahu ma fahimal as'ilah. Baik. Bisa diikuti kira-kira pelajaran kita? Iya. Alhamdulillah sudah 2 latihan yang kita ambil. Kita ambil 1 latihan lagi, ya. Dan ini menjadi latihan terakhir kita di hari ini. Ar-raqmu tsalitsu au at-tamrinu tsalitsu, latihan yang ketiga, ya. Ta'ammalil amtsilatal atiyah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini atau contoh-contoh berikut ini. Kita lihat. Lafaz yang pertama Al-Qur'anu. Kita ingat kembali dulu ketika kita pertama kali belajar bahasa Arab, kita katakan bahwasanya hukum asal dari suatu kata dalam bahasa Arab adalah marfu', ya, atau dhammah lah gampangnya, ya. Kita lihat Al-Qur'an, Al-Qur'anu. Tetapi begitu Al-Qur'an ini kita letakkan dalam posisi yang berbeda, unzuru ya ikhwah, qara'at talibu Al-Qur'ana. Loh, kok dibaca Al-Qur'ana? Kenapa bisa begitu? Kita lihat nanti di bawah ada penjelasannya. Berikutnya, ad-darsu. Hukum asalnya marfu', dhammah, ya. Ad-darsu. Kita lihat di sini qara'a atau katabal mudarrisu ad-darsa, ya. Ad-darsa. Kita lihat, ya. Katabal mudarrisu ad-darsa. Loh, kok dibacanya ad-darsa? Kenapa kita baca ad-darsa? Ada penjelasannya di bawah. Berikutnya al-qahwatu. Kita lihat syaribadh-dhaifu al-qahwata. Kenapa al-qahwata? Dan yang terakhir al-babu, ya, fatahat aminatu al-baba. Kita lihat di sini qara'at talibul Qur'an, ya. Kenapa dibaca al-Qur'ana?
Kenapa dibaca ad-darsa? Kenapa dibaca al-qahwata? Dan kenapa dibaca al-baba? Karena itu semua memiliki posisi, memiliki jabatan sebagai al-maf'ulu bihi. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita sebut sebagai objek. Karena menempati posisi sebagai objek, maka kita baca dengan bacaan mansub. Dan gampangnya mansub itu adalah dengan harokat fathah. Kita katakan gampangnya dengan harokat fathah ya, karena memang dominannya mansub itu dengan fathah. Artinya ada nanti tanda-tanda nasab yang lain, tetapi untuk sementara ya, yang kita baru masuk di awal-awal dari pelajaran yang kedua, kita katakan tanda nasab dominannya adalah berupa harokat fathah. Nah, ini latihan yang ketiga, yang mana latihan ketiga ini akan disempurnakan dengan latihan yang keempat. Ya, karena di latihan yang keempat kita diminta untuk menentukan mana subjeknya, mana fa'ilnya, dan juga mana maf'ulun bihinya, mana objeknya. Tapi nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang, insya Allahu ta'ala. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat ya pelajaran kita di kesempatan sore hari ini, khususnya untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan dan berkah atas keluangan waktu yang sudah diberikan. Artinya kita ada di momen-momen yang mulia, kita ada di hari-hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka kita berusaha untuk menggunakan sebagian waktu yang kita punya untuk hal-hal yang insya Allah mendatangkan kemanfaatan buat kita semua, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu ya terhadap apa-apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan baik ibu. Insyaallah dengan belajar bahasanya Al-Quran ini menjadi kesempatan yang bermanfaat atau yang mendatangkan faidah buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas pelajaran kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, kita telah belajar bersama Ustaz Aziz Rahmat Al-Syafi'ul Ta'ala dan kawan-kawannya pemirsa, yang mana alhamdulillah kita juga sudah melesaikan di pelajaran yang keempat di jilid 2, dan alhamdulillah kita sudah masuki di pelajaran yang kelima, yang mana kita akhiri kesempatan perjumpaan kali ini di latihan yang ketiga. Baik pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, sebelumnya kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi kita 94,3 FM radio kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Makhalik yang maha sempurna. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang disebutkan satu-satunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata penyambutan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada